Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar aparatur sipil negara atau ASN. Oke, pada video kali ini kita akan bahas satu persatu latihan soal tes masuk ASN atau aparatur sipil negara. Yang dalam kesempatan ini tentang latihan soal kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk memanajer atau mengatur dalam suatu pekerjaan kita. Oke, pada materi pertama. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu pada soal latihan P3K Manajerial materi 1. Pada soal pertama. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, pada soal pertama. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Oke, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Ini Anda disuruh memikirkan bagaimana Anda membagi tugas rekan dan bawahan Anda adalah Anda diumpamakan adalah seorang pemimpin. Yaitu jawabannya A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Kemudian B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kemudian D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Oke, jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Oke, kita lihat bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Kemudian B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Kemudian C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Kemudian D, saya mendelegasikan sebagian tugas kecil tugas kepada staf. Kemudian E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Oke, menurut Anda jawaban yang paling tepat adalah kita lihat. Jawaban yang paling tepat adalah saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol pengawas. Mengapa seperti itu? Karena kita diibaratkan adalah seorang pemimpin. Jadi kita memberikan tugas kepada semua staf kita. Jadi kita hanya sebagai pengontrol sekaligus sebagai pengawas. Ingat, kita diumpamakan adalah seorang pemimpin pada materi manajerial ini. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Seberapa seringkah Anda berusaha dan aktif untuk mencegah gangguan dalam kurung tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Oke, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan dalam kurung tamu, rapat, ataupun telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan hal itu. Oke, B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Kemudian C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Kemudian E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke, jawaban yang menurut tepat. Oke, kita lihat bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi kita harus menyortir mana yang paling urgent, maka itu yang kita dahulukan. Oke, kita lihat soal berikutnya. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Oke, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A.
Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, menurut Anda mana yang paling tepat? Oke, kita lihat bersama-sama jawaban yang paling tepat atau jawaban yang paling tinggi. Oke, yang paling penting adalah tak penting tapi yang utama adalah target. Oke, jadi kekompakan itu adalah paling penting, tapi yang paling penting adalah target. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil. Proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Oke, jawaban yang paling tepat adalah Oke, kita lihat bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya, oh maaf, ini intonasinya kurang tepat. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maksudnya saya akan melakukan apa? Atau menurut saya bagaimana? Jawabannya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya harus apa? Jawaban yang paling tepat adalah Oke, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Kemudian E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Oke, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang tepat adalah prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikianlah beberapa soal yang telah kita bahas bersama-sama. Apabila ada usul, kritik, ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kunjungi video kita selanjutnya, yaitu materi kedua. Oke, apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang NIP.